Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Ya, setelah malam kita lewati dalam peristirahatan kita boleh bangun ya pagi ini, dan sebelum melakukan segala kegiatan kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Allah yang hidup. Dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35. Mari kita membuka Alkitab kita atau HP atau tablet kita yang ada aplikasi Alkitab ya. Yesaya pasal 35, Bapak Ibu Saudara bisa membaca, yang di rumah bisa juga mengikuti, bisa membuka Alkitabnya. Ayat 1 kita akan baca bersama-sama sampai ayat yang ke-10 ya. Perikopnya keselamatan bagi umat Tuhan. 1, 2, 3. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sangat indah membaca bagian ini, suatu suasana situasi yang sangat-sangat damai, penuh kebahagiaan, ya penuh sukacita. Ya, tidak ada lagi di situ kita lihat penderitaan ya, kesusahan, ya tidak ada hal yang mengkhawatirkan lagi, tetapi semua mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini merupakan satu nubuatan ya, di masa yang akan datang akan digenapi ya, dan ini sekaligus adalah janji Tuhan bagi umat Tuhan. Kalau konteksnya dalam kitab Yesaya, kita perhatikan bahwa kitab Yesaya berbicara kepada umat Yehuda bahwa mereka nanti akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesukaran, akan dibuang ke Babel, tetapi juga akan ada pemulihan. Jadi ini seperti penghiburan bagi mereka, menguatkan mereka ketika nanti mereka masuk dalam kesukaran itu. Nah, kebenaran ini tidak saja berlaku untuk orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, tetapi untuk semua umat Tuhan. Ya, berbicara untuk masa yang akan datang. Jadi akan ada situasi yang sangat membahagiakan, mengembirakan bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat pembacaan ini, ya boleh kita katakan peristiwa ini akan terjadi
di masa kerajaan 1000 tahun ya. Karena tidak akan ada penderitaan, kesusahan ya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika umat mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, maka janji Tuhan, pemulihan ini, pengharapan ini membuat satu kekuatan, ya, penghiburan. Jadi semangat ada. Misalnya begini, ketika kita mengalami situasi sulit, kita sudah mulai lemah, dan ternyata kita mengetahui akan janji Tuhan akan pemulihan, ya maka kita akan mengalami kekuatan baru, ya. Nah, bagian pertama kalau kita lihat ya di ayat 3 dan 4, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, dan ini nanti bagian ini kita melihat juga dalam Ibrani pasal 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jadi kenapa ada tangan yang lemah ya dan lutut yang goyah? Ini berbicara mengenai seseorang yang mengalami situasi yang sulit. Ya, jadi situasi tertentu ketika kita hadapi dan itu begitu sulit, kita bisa lemah, kita bisa goyah. Nah, orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, orang-orang yang sudah mulai goyah ini perlu dikuatkan, perlu diteguhkan, ya perlu dibangun, perlu diberi semangat, ya perlu dimotivasi untuk menghadapi tantangan itu supaya jangan lemah. Nah, di ayat yang keempat berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ya, jadi siapa orang-orang yang tawar hati? Orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang menghadapi persoalan pergumulan yang dahsyat. Ya, saudara dan saya bisa masuk titik tertentu seperti ini. Ya, karena begitu besarnya persoalan, begitu sulitnya tantangan yang kita hadapi, kemudian kita mulai tawar hati. Oh, mungkin kita sudah berdoa, kita sudah minta sama Tuhan, tapi kok belum kunjung tiba jawabannya. Nah, pada situasi tertentu seperti itu, kita mulai tawar hati. Tawar hati itu udahlah, nggak ada harapan lagi, nggak bersemangat lagi. Nah, bahkan ada ketika orang mulai tawar hati itu kehilangan pengharapan ya. Wah, ini untuk apa saya hidup? Orang yang sudah tawar hati nggak punya semangat hidup lagi memang. Dan titik tertentu dia bisa berkata begini, udahlah, nggak usah lagi percaya sama Tuhan. Nah, orang yang sudah tawar hati bisa ya kecewa kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ya tidak mau lagi ya menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi sangat penting dalam hidup kita menjaga hati kita supaya jangan tawar hati. Jadi saudara, apapun persoalan pergumulan, seberat apapun beban saudara, jangan sampai tawar hati. Ya, tetapi kita kan lemah. Nah, untuk itu ada sahabat, orang lain yang bisa mungkin menguatkan kita. Ya, diperlukan orang-orang yang akan menolong kita supaya kita tidak tawar hati. Maka dikatakan ayat berikut dikatakan kuatkanlah hati, janganlah takut. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Oke, saya mau kuatkan. Saya nggak usah takut. Tetapi apa dasar saya untuk tidak takut? Apa dasar saya supaya saya kuat? Nah, jawabannya perhatikan di ayat di bagian berikutnya. Karena lihatlah Allahmu akan datang. Ya, lihatlah Allahmu akan datang. Jadi kembali pandang kepada Tuhan. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kalau kita lihat bagian ini, Allahmu datang dengan pembalasan, berarti umat itu dalam situasi tertekan, tertindas, dikuasai oleh musuh, ya, diperbudak oleh musuh, dijajah, ya, dijadikan bekerja paksa ya atau budak. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Dalam kondisimu yang lemah ini jangan membuat kau tawar hati. Ya, kuatkan hatimu. Nah, bagaimana saya supaya kuat? Jangan takut. Bagaimana supaya saya jangan takut? Lihat Allahmu. Lihat kepada Tuhan. Oke, saya mau lihat ada apa dengan Tuhan. Tuhan akan datang menolong. Tuhan akan datang membela kita. Tuhan akan datang menghukum musuh-musuh kita. Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Ada amin? Ya, pada saat kita mulai lemah, saat kita mulai tawar hati, ya karena tekanan hidup, mari pandang kepada Tuhan. Bukankah Yesus pernah berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang
letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, sudah letih, lesu, beban berat. Ya karena beban itu yang membuat letih, lesu. Artinya situasi di mana kita tak berdaya. Ya, akhir-akhir ini banyak yang kita alami ya, ketakberdayaan kita ya. Luar biasa tantangan di akhir zaman ini. Nah, untuk itu jangan takut. Bawa semua kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menyelamatkan kamu. Dan satu tanda diberikan oleh Nabi Yesaya kepada umat itu. Nah, tanda ini akan digenapi waktu Yesaya berbicara akan digenapi, tapi konteks kita sudah digenapi, yaitu tentang kedatangan Yesus yang membuat mujizat itu. Nah, dikatakan ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat 5, ya ini dikutip oleh Matius ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ini berbicara tentang siapa? Tentang kedatangan Yesus. Dan Yesus sudah datang. Ya, digenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ya, Yesus telah datang, dan kedatangan Yesus ya membuat mujizat itu. Ya, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Dan kalau kita baca seterusnya, itu berbicara tentang situasi yang indah, yang penuh kebahagiaan. Ya, di situ ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang yang tidak tahir, jadi orang yang tidak kudus tidak bisa masuk. Ya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak ada singa, binatang buas tidak ada menjalaninya. Ya, tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Jadi hanya orang-orang yang diselamatkan. Nah, siapa orang-orang yang diselamatkan? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata begini, yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, bagaimana mereka berseru dalam nama Tuhan? Mereka tidak tahu nama Tuhan itu. Kenapa tidak tahu nama Tuhan? Nggak ada yang beritahu. Ya, mereka kan nggak dengar. Kenapa nggak dengar? Nggak ada yang beritahu. Kenapa nggak ada yang beritahu? Nah, ini satu tugas yang harus kita kerjakan, memberitahukan tentang nama Tuhan, nama Yesus Kristus. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus perlu kita beritahukan. Nah, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion, ya, dengan sorak-sorai sedang sukacita abadi meliputi mereka. Sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi ya kedukaan. Jadi peristiwa ini kalau kita belajar nanti, sekarang belum tergenapi. Ya, sekarang kita penuh masalah, penuh tantangan. Tapi secara iman janji itu udah kita terima waktu kita percaya Yesus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Jadi damai yang abadi akan dialami oleh setiap orang percaya. Janji itu kita pegang. Ya, ya dan amin, itu firman Tuhan katakan. Tetapi persoalan dalam hidup kita, selagi kita hidup di dunia ini, ada tantangan, ada persoalan, ada hal yang membuat kita bisa tawar hati juga. Karena kita nggak hebat-hebat juga. Ya, saudara sekalian, tidak hebat-hebat juga. Kita nggak hebat-hebat juga. Kadang-kadang orang berkata, oh saya kuat menghadapi tantangan, saya bisa hadapi. Tiba-tiba Tuhan izinkan ada persoalan yang sangat berat, ternyata aduh Tuhan, ini berat sekali, saya nggak sanggup. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, konteks kita adalah tantangan, pergumulan masih harus kita hadapi, dan pergumulan yang berat bisa membuat kita
tidak kuat, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita lemah lesu, bisa membuat lutut kita goyah, bisa membuat kita tawar hati. Tetapi jangan pernah kita izinkan situasi itu menguasai hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Pandanglah kepada Allah, pandanglah kepada Allah. Lihat Tuhanmu akan datang menolong. Lihat, rasakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Dia bersama-sama dengan kita, dia tahu segala beban pergumulan kita, dan dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Percayalah, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Sebab ketika kita berharap kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata, pengharapan kita di dalam Dia, di dalam Yesus, tidak akan mengecewakan. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan, bawa segala beban pergumulan, ketika kita menghadapi masa-masa sulit yang hendak membuat kita tawar hati, lemah, tak berdaya, kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, sekali lagi, saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib. Dia hidup, dia berkuasa. Saat ini pun ketika saudara, saya, kita sekalian punya beban pergumulan itu, mari datang. Lihat kepada Allah. Lihat kepada Tuhan yang sanggup membuat mujizat itu. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun dibangkitkannya. Artinya apa? Kuasanya dahsyat. Kuasa Yesus Kristus hebat, luar biasa. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan iman kita. Dan kalau merasa karena ada begitu tantangan pergumulan, mulai lemah, mulai lesu, mulai tak berdaya, mulai nyaris hampir gitu tawar hati, dan selesaikan dengan cara apa? Pandang kepada Tuhan, percaya kepada Dia, dan Dia akan menolong kita, menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Dia Allah yang membela kita. Amin. Kita akan berdoa.